Anak itu meminta ibunya memasukkan tangan ke dalam tali pengikat dan menggerakkannya maju mundur. Tetapi hal itu justru membuat pekerjaan ibunya semakin lambat. Bertahun-tahun menenun dengan jam kerja panjang membuat lengan ibunya terasa sakit, sehingga selama 10 tahun berikutnya, anak itu tidak pernah berhenti mencari cara untuk meringankan beban ibunya. Suatu hari, rantai sepeda tiba-tiba terlepas. Pria itu memasang kembali rantai berkarat tersebut. Saat ia memperhatikan roda yang berputar, ia mendapat sebuah ide bagus. Setelah beberapa hari bekerja, ia berhasil membuat mesin tenun pertamanya dengan menggunakan 2 roda dan beberapa papan kayu. Para tetangga menertawakannya. Bahkan orang tuanya menyuruhnya melakukan sesuatu yang lebih pantas untuk orang dewasa. Mereka menyarankan agar ia menikah, supaya istrinya bisa membantu ibunya menenun. Ia pun menikah, dan kehidupan yang manis membuatnya lupa akan mesin tenun itu. Tetapi setelah 6 bulan, lengan istrinya mulai terasa sangat sakit. Pria itu merasa kasihan padanya. Ia memutuskan untuk kembali pada ide mesinnya. Kali ini istrinya mendukungnya. Ia mulai mengerjakan mesin itu lagi secara diam-diam. Beberapa bulan kemudian, ia menyelesaikan versi kasar dari mesin tenun. Ia menyalakan mesinnya. Mesin itu mulai berjalan. Namun tiba-tiba, motornya meledak. Motor itu ia beli dengan uang pinjaman dari rentenir. Ia sempat berpikir mesin tenun itu akan membantunya melunasi utang dengan cepat. Tetapi kini si rentenir menuntutnya menjual rumah. Ayahnya menyebut dia pecundang. Bahkan ibunya yang baik hati merasa kecewa. Malam itu, pria itu berjalan seorang diri ke tepi sungai. Rasa sakit dan keputusasaan membuatnya kehilangan keberanian untuk menghadapi hidup. Ia tidak kembali hingga keesokan paginya. Namun, istrinya tidak menyalahkannya. Sebaliknya, ia memberikan perhiasannya untuk membantu membayar utang. Keesokan harinya, mereka memutuskan pindah ke kota. Mereka bertekad mencari uang dan tetap melanjutkan pembangunan mesin tenun. Sayangnya, pria itu terlalu jujur. Penumpang sering mempersulitnya. Suatu hari, ia bahkan mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat dirawat di rumah sakit, ia melihat seorang pria di ranjang sebelah sedang belajar untuk ujian lisensi listrik. Ia membuka buku pria itu dan hanya dalam beberapa detik, ia berhasil memecahkan soal yang sulit. Pria itu kemudian memperkenalkannya kepada seorang kontraktor. Akhirnya, ia mendapat pekerjaan tetap. Setahun kemudian, pria itu pulang ke kampung bersama istri dan anaknya untuk menjenguk orang tua. Ia juga ingin membawa kembali mesin tenunnya, tetapi orang tuanya melarang. Mereka menganggap mesin itu membawa sial. Ayahnya bahkan membakarnya. Hanya istrinya yang berkata agar ia tidak menyerah. Maka pria itu bekerja di siang hari dan mempelajari mesinnya di malam hari. Ia melakukannya selama 1 tahun penuh. Akhirnya, ia berhasil membangun mesin tenun kedua. Tetapi istrinya merasa ada yang salah. Benang seharusnya menenun dengan pola angka 8, bukan melingkar. Hal itu membuat pria itu hancur. Ia membongkar mesinnya dan menjual bagian-bagiannya ke tempat rongsokan. Keesokan harinya, ia menyadari bahwa yang dibutuhkan hanyalah lubang bulat kecil untuk membuat benang berputar membentuk pola angka 8. Ia bergegas ke tempat rongsokan dan membeli kembali semua bagian mesinnya. Setelah melakukan perbaikan baru, mesin tenun itu akhirnya selesai. Ia tidak sabar untuk membawanya kembali ke kampung halamannya. Mesin itu ia rakit kembali dan diuji coba. Bahkan para tetangga yang dulu menertawakannya datang untuk melihat. Dengan penuh keyakinan, ia menekan tombolnya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Untungnya, hanya ada kabel tua yang rusak. Ia segera memperbaikinya. Saat mesin tenun itu berjalan lancar, berakhirlah era menenun dengan tangan di India.